Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Zuli Dwi Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI, MTS atau MA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan RPP yang saya buat, yaitu dengan isi materi tentang sholat fardu, jamak, dan qashar. Oke, langsung saja saya mulai atau saya praktekkan. Check it out. Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ahmad Mahfudzi Rohim dalam mata pelajaran fikih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan belajar yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar merupakan suatu keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat Islam yang sedang kesulitan dalam menjalankan ibadah sholat, seperti seseorang terancam jiwanya, hartanya, atau kehormatannya. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau yang disebut dengan jamak takdim. Boleh juga dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau yang disebut dengan jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sholat jamak sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Demikian juga, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Adapun cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Terus berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut. Tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Terus yang kedua, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Terus, jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, maka berniatlah
akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Adapun pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, maka kalian langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Nah, adapun syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 81 km. Terus yang kedua, perjalanan yang ditempuh bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan juga untuk bermaksiat. Terus yang ketiga, yaitu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan. Terus yang keempat, sholat yang dijamak itu adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Terus yang kelima, yaitu berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Anak-anakku yang saya cintai, selain sholat jamak, ada lagi sholat yang diberikan rukhsah atau keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqasar adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqasar. Adapun hukum sholat qasar adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu. Jika takut dikarenakan oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Anak-anak yang cintai, sholat qasar ini itu sah dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, yaitu perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk bermaksiat. Terus yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 81 km. Terus yang ketiga, sholat yang diqasar adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Terus yang keempat, yaitu berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Terus adapun cara melaksanakan sholat qasar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat 2 rakaat, yaitu pada umumnya. Terus selain sholat jamak dan qasar, ada lagi satu sholat, yaitu sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar itu adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam satu waktu, dan jumlah rakaatnya itu diringkas. Apabila dikerjakan pada waktu sholat yang awal, itu disebut dengan jamak qasar takdim. Terus apabila dikerjakan pada waktu sholat yang akhir, itu disebut dengan jamak qasar takhir. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat jamak qasar ini? Pertama, sholat jamak takdim dengan qasar. Yang kita kerjakan kali ini adalah sholat duhur dan sholat asar, terus sholat maghrib dan sholat isya. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu tentang sholat duhur dan asar, yaitu cara mengerjakannya. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat.
Sholat duhur dan asar ini dikerjakan pada waktu duhur. Bacaan dan gerakannya seperti sholat duhur dan asar, yang membedakan hanyalah niatnya. Terus sholat maghrib dan sholat isya. Cara mengerjakannya yaitu sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat isya 2 rakaat. Sholat maghrib dan isya ini dikerjakan pada waktu maghrib. Bacaan dan gerakannya seperti sholat maghrib dan sholat isya yang biasa kita kerjakan, yang membedakan hanyalah niatnya. Yang kedua, yaitu sholat jamak takhir dengan khosor. Sholat jamak takhir dengan khosor yang pertama yaitu sholat duhur dan sholat asar. Cara mengerjakannya adalah sholat duhur dahulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Sholat duhur dan asar ini dikerjakan pada waktu sholat asar. Gerakan dan bacaannya seperti sholat duhur dan asar yang biasa kita kerjakan. Yang membedakan itu hanyalah niatnya. Terus selanjutnya yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita kerjakan pada waktu isya. Kita sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Adapun cara mengerjakan sholat ini adalah sama seperti sholat biasanya. Yang membedakan hanyalah niatnya. Nah, itu tadi anak-anak sedikit pembahasan tentang sholat jamak dan khosor. Setelah kita memahami ketentuan sholat jamak dan khosor, sebaiknya kita bisa mempraktekkan pada saat kita berpergian jauh. Jangan sampai karena berpergian jauh lalu kita meninggalkan sholat. Padahal sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak seperti puasa yang boleh diqodho atau diganti di hari lain. Nah, ketika sholat tidak bisa diganti ke hari lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan untuk sholat ketika dalam keadaan situasi yang sulit. Contohnya, ketika tidak bisa berdiri, kita boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita boleh dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, sholat bisa digabung atau diringkas. Nah, semua kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat. Demikian anak-anak materi tentang sholat jamak dan khosor. Apabila ada pertanyaan mengenai sholat jamak dan khosor, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.